Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus Iman? Alhamdulillah sehat atas berkah dari Allah tentunya. Amin, amin, amin. Malam hari ini kita lagi-lagi tidak bermediumisasi Gus ya. Iya. Saya ada sedikit pertanyaan Gus. Boleh, silakan. Di dalam tubuh kita ada tidak jalan setan untuk mengganggu manusia Gus? Oke. Ya. Kalau pertanyaannya dalam tubuh kita manusia, apakah ada jalan ataupun pintu yang menjadi Terbuka, jalan guna untuk gangguan setan ini dalam diri kita? Ya tentunya insya Allah yang saya pahami, berdasarkan yang saya pahami itu ada. Ya. Dan pintu ini ada karena ada penyebabnya juga. Ya, ya. Penyebabnya salah satunya apa ini Gus? Iya, kadang kan begini. Memang setan ini penuh dengan tipu daya, dengan tipu muslihat. Terkadang kita yang minim pengetahuan itu rawan tergelincir atas tipu daya dan tipu muslihat bangsa setan, sehingga setan mudah mengganggu diri kita. Ya. Kuncinya memang ya supaya pintu ini tertutup, kita harus mampu mendekatkan diri kita kepada Allah semaksimal mungkin. Ya, itu semaksimal mungkin. Namun pernah juga saya mendengar dan ada pihak-pihak yang cerita dia sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tadinya mohon maaf tidak sholat, berusaha sudah mengerjakan sholat. Ya, artinya berubah dalam kebaikan. Tapi masih diganggu juga. Ya, kadang sampai sampai kesurupan dan lain sebagainya. Tidak cuma itu, kadang gampang marah, diindikasi saat diruqyah ada gangguan makhluk gaib, bangsa setan. Penyebabnya apa? Pernah ada yang bertanya kepada saya seperti itu. Abang udah tahu belum? Sebetulnya ya belum juga ya. Cuma seperti yang diutarakan Gus Iman tadi, banyak sih yang bilang seperti itu. Tapi udah sering sholat, sudah mau ngaji, tapi masih bisa juga kerasukan atau bagaimana. Ya, seperti itulah Gus. Jadi kuncinya atau sedikit jawaban saya, kita harus paham betul. Ya. Manusia ini kan punya titik kelemahan. Lemahnya di mana? Lemahnya dalam hal apa? Saat manusia jauh dari Tuhannya. Lagi-lagi kita harus dekat dengan Allah. Yang sering menimpa terkhusus kalangan awam, sholat sudah, mungkin sedekah sudah, puasa sudah, ya. Tapi masih juga kena gangguan, masih bisa disantet mungkin, masih bisa kena gangguan setan-setan liar, masih mudah amarah yang karena dorongan dari setan. Ini biasanya ibadah jalan, maksiat lanjut. Nah, itu salah satunya seperti itu yang sering menimpa kalangan masyarakat, ya, khusus yang kalangan awam. Makanya kalau kita memang udah niat betul-betul kepingin dekat dengan Allah, berusahalah secara total, maksiat pun tinggal. Ya, itu. Jadi itu menjadi pintu yang senantiasa sulit untuk ditutup. Karena itu menjadi jalan gangguan bangsa setan. Contoh, perintah adanya sholat. Definisi dan maksudnya kan jelas. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat bila mana dikerjakan dengan benar, ya, pasti mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, kalau adalah orang mengerjakan sholat, ya, masih mau bermaksiat atau maksiatnya pun tetap jalan juga, perlu ditinjau balik lah sholat yang dikerjakan. Iya, begitu. Karena kesimpulan daripada Islam itu ya insya Allah kalau saya yakin betul, yakin penuh, tak pernah saya ragu, ya. Maka dari itu ya
kita tingkatkan. Kalaupun kita belum mampu sempurna dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Islam, arti sempurna itu kualitasnya top lah begitu, minimal. Jangan maksiat juga masih kita lakukan. Itu. Baik dari maksiat yang kecil ataupun maksiat sampai yang kadarnya besar. Itu. Sholat iya, berbohong iya juga, dan lain sebagainya. Itu kadang sering menimpa, maka lemahlah kita. Artinya apa? Sholat yang kita kerjakan atau ibadah-ibadah lain yang perlu kita kerjakan itu perlu untuk ditinjau ulang, perbaikilah. Karena memang ya kebaikan itu harusnya bila mana dikerjakan, maka keburukan harus kita mampu tinggalkan. Itu yang utama, dan memang mudah-mudahan itulah penyebab utamanya. Nah, terkadang kan ada juga kita lihat sepertinya wah beliau alim gitu terus. Tapi di samping itu dia juga masih bisa terkena sihir atau dihipnotis seseorang. Ya mungkin wallahu alam nih Gus. Mungkin ada ketaatan-ketaatan yang dilanggarnya mungkin. Ya kemungkinan sih, biasanya seperti itu. Artinya memang sihir, santet kalau bahasa orang kita kan, kalau di Arab sana dulu sihir. Itu memang dari dulu hingga nanti tetap ada. Ya. Karena itu merupakan sebuah, ya kalau bahasa kita keniscayaan. Memang harapan kita ya kalau bisa nggak ada. Tapi memang nyatanya dari dulu itu sudah ada. Zamannya para nabi itu sudah ada. Zaman Nabi Musa saja sudah ada sihir. Iya. Daripada siapa yang menggunakan sihir? Ya, penganut-penganut atau penggemar-penggemarnya Fir'aun, laknatullah tentunya. Ya, sihir dilawan dengan mukjizat kala itu oleh Nabi Musa. Maka ya kita yang memang orang-orang awam harus paham konsepnya, bagaimana kinerja sihir dan titik-titik kelemahan, pintu-pintu masuknya gangguan sihir ataupun lebih umumnya gangguan setan pada diri kita. Kita harus mampu untuk antisipasi supaya itu tidak terbuka. Yang sering terabaikan itu yakni atas maksiat yang masih biasa kita kerjakan. Yang paling tahu dan paham atas diri kita tentunya ya diri kita dan Allah. Kalau orang lain bisa kita kelabui, bisa kita tipu daya, nampaknya alim dan lain sebagainya. Ya, itu kembali kepada diri kita. Maka dari itu ya saya mengajak dan menghimbau. Ya, ayolah tingkatkan kualitas dan tinggalkan maksiat, tinggalkan kemungkaran sebisa mungkin. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, sihir jauh dari kita, tidak bisa menerobos kita. Setan jauh juga atas diri kita. Ada pepatah orang tua dulu yang pernah ngobrol bareng saya, kalau bisa kita jadi manusia, apalagi udah Islam, dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kalau udah dekat betul itu setan orang doyan, demit orang dulit dulu. Dengan bahasa-bahasa sederhana sebetulnya. Artinya itu memang Allah menjaga. Setan demit gak punya kuasa mengganggu kita. Ya, atas perlindungan Allah. Dan yang gak kalah penting juga, kalau kita sudah bisa di posisi itu, jaga batin kita. Jangan sampai ada kesombongan. Kita sudah beribadah dalam ketaatan, kita juga tidak bermaksiat, tapi ada yang memang tantangan besar. Batin kita diuji, kesombongan ini bisa nggak kita tepis? Itu juga bisa menjadi celah. Oh iya, itu menjadi sebuah celah juga. Ya, karena memang ya ujian itu kan, godaan ini, gangguan ini ada yang kecil atau halus, ada yang kasar atau besar. Itu kita harus paham. Apa yang membuat diri kita itu menjadi rapuh, lapuk atas diri kita sendiri. Ya. Karena Allah sebetulnya itu ya maha sayang kepada kita. Tapi terkadang ya, kita kadang kurang sayang pada diri kita sendiri. Mungkin karena kebodohan, kelalaian. Ya bisa jadi seperti itu. Maka dari itu kita selaku umat Islam, terkhusus saya yang awam, terus tingkatkan pengetahuan,
tambahkan amal kita, jaga iman Islam kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Karena kan kuncinya dalam suratul Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu jua kami memohon pertolongan. Udah. Allah itu bisa segala-galanya. Kuncinya kita penuhkan totalitas pengabdian penyembahan kita kepada Allah. Bukti penyembahan kita itu benar, ya, mudah-mudahan indikasinya apa? Maksiat tinggal. Ya, maksiat itu tinggal. Kita nggak selera lagi atas maksiat-maksiat itu. Mudah-mudahan pintu-pintu setan itu bisa dijaga oleh Allah tentunya. Ya, ternyata yang membuka pintu untuk setan itu kita sendiri. Oh iya. Bukan setannya yang merasa terus. Tidak. Dalam diri kita itu ada setan kok. Iya, Lebih iya. terkenal definisinya jin korin. Iya. Dia bisa mengulah dalam diri kita dan bisa memanggil jin-jin, setan-setan yang di luar tubuh kita. Itu. Karena sudah ada dasar pintu-pintu kemaksiatan, baik halus maupun Kasar. besar lah kita Iya, bilang. oke. Jadi sangat mudah Gus ya, jin. Iya. Setan itu untuk datang Gus ya. Iya. Dan gak kalah penting, ingat kesombongan jangan sampai ada lah kalau bisa. Kalaupun sempat terbersit mau sombong, segeralah istighfar, segera coba untuk dinetralkan. Ya. Karena sombong ini sangat rawan mendatangkan murkanya Allah. Iblis yang dulu bisa kita tinjau lah dari sejarah ya terkait sepak terjang iblis sebelum menjadi iblis, itu kan cukup taat kepada Allah. Karena sombong, akhirnya dilaknat oleh Allah. Ya. Iblis itu namanya iblis karena setelah adanya bibit kesombongan. Sebelum itu kan namanya bukan iblis, tapi Azazil. Iya. Azazil itu dulu. Waktu namanya Azazil itu masih di posisi yang positif, yang baik, ketaatan. Tapi setelah ingkar, kesombongan itu dibesar-besarkan oleh iblis, menimpa iblis, ya, menjadi seperti itu, dilaknat oleh Allah. Kita hindari, kita coba mohon perlindungan Allah, dan kita berwasilah dengan ketaatan kepada Allah semaksimal mungkin. Paham lah ya? Insya Allah Ya, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan, walaupun singkat, tapi ya harapan kami tentunya, atau saya pribadi, bisa menambah wawasan pengetahuan untuk abang dan yang lainnya. Sebetulnya bang, kalau pengetahuan saya itu sebetulnya sangat minim dan terbatas. Namun walaupun seperti itu, kita pun ya tetap kalau ada yang bertanya kita bagi. Yang terpenting semoga bisa menjadi kebaikan untuk semuanya. Saya mau berbagi harta, tak punya harta banyak. Iya. Itu ya sedikit lah apa yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi kebaikan untuk semuanya, terkhusus bagi yang bisa mengamalkan, terkecuali ya yang memang ada kesombongan ya. Mungkin nggak mau mengamalkan, tapi kita harus tetap mohon perlindungan kepada Allah supaya kita tetap dalam ketakwaan, mampu meninggalkan kemaksiatan dan tidak kepincut dengan kesombongan. Wallahu a'lam bishawab.